wa safiina wa suhrina wa Mustafa wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Camat Lape atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lape atau pejabat yang mewakili beserta jajarannya berwakil-wakil, Bapak Kepala Dusun, kemudian tak lupa pula yang saya hormati Bapak Ketua BPD, ketua saya dulu. Yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Imam Masjid Besar Darussalam, Kecamatan Lape, Al-Mukarram, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bapak-bapak, calon-calon pemuda surga, hendak dibeli ngamin. Kemudian ibu-ibu sebagai calon-calon bidadari surga. Calon, bu, masih calon. Singkatnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kehadirat mulia Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Atas segala limpahan rahmat dan nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati hari kelahiran kekasih Allah yang pertama dan utama, manusia agung, manusia pilihan, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat Allah, walaupun kita hidup di akhir zaman Bapak Ibu Saudara, tapi kita tetap mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam takzim kita hadiahkan kepada rahibaan kekasih Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau, para sahabat, para ulama solehus soleh sebagai pewaris beliau, kemudian kepada kita umatnya yang hidup di akhir zaman ini, yang telah dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita hidup di akhir zaman, tapi kita cinta kepada beliau. Dengan membuktikan kita mengadakan peringatan maulid seperti ini, berarti kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada beliau, beliau pun cinta sama kita, maka insya Allah pasti kita akan bersama beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ina Bapak sanak saya silakina sudah campur bahasa. Ada yang tahu bahasa Keratu, bahasa Lape. Amin, campur kan penuh campur cara pada gaduh-gaduh, kan penuh campur nyaman. Pelit bersebo nih hilangan tok sebagai gaduh-gaduh. Ina Bapak sanak sois lagi kaum muslimin rahimakumullah. Min mega belo nu saya sadar nu sudah garuk-garuk kotak sih na belo atau berapa tos nyender ke, karena saya misalnya sadar 14 abad yang lalu lebih, Pak, terkenal pada zaman itu adalah zaman jahiliyah. Kedua abad sepan jahiliyah karena akhlak manusia, tingkah laku manusia, perbuatan manusia adalah serba jahil. Kemudian kita bandingkan dengan zaman sekarang,
Bagaimana akhlak manusia zaman sekarang? Tidak jauh bedanya. Malah zaman sekarang lebih kejam daripada zaman jahiliyah 14 abad yang lalu. Mengapa saya katakan begitu, Pak? Belum ada saya baca dalam sejarah bahwa di zaman Rasul dulu ada demo besar-besaran seperti sekarang. Dan yang lebih bahaya lagi, zaman dulu 14 abad yang lalu narkoba tidak ada, Pak. Tapi sekarang narkoba merajalela di mana-mana. Narkoba inilah yang akan merusak generasi-generasi kita. Kenapa? Narkoba ini bawaan setan, Pak. Kalau sudah konsumsi narkoba, maka setan masuk, maka bergeraklah jiwanya, pikirannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maaf Bapak Ibu Saudara, berhati-hatilah kita. Jagalah anak-anak kita. Jangan sampai mereka terlibat dengan narkoba. Inilah yang akan menghancurkan bangsa dan negara kita kalau akhlak anak-anak kita sudah hancur. Jadi tidak jauh beda, Pak. Malah sekarang lebih hebat daripada zaman jahiliyah dulu. Kenapa? Sekarang sudah modern, serba canggih. Judi dulu tidak ada judi online. Sekarang judi online, Pak. Hebat. Tapi berhati-hati, tapi alhamdulillah sudah dijudi, Pak. Apang tak saya tahu di luar sana. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, dalam situasi kondisi semacam itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia mempunyai dua fungsi dan tugasnya. Pertama, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena apa? Kalau akhlak manusia rusak, maka seluruhnya jadi rusak. Orang demo sekarang sampai gedung dibakar karena akhlaknya rusak. Kalau pemimpinnya rusak akhlaknya, rakyat marah. Jangan heran. Akhlak inilah yang menentukan keselamatan bangsa kita. Akhlak inilah yang menentukan keselamatan hidup kita dunia akhirat. Kan pida menit engkau saya ingat kita pernah kena lewat. Yang kedua, sebagai rahmatan lil alamin. Tapi data sulit tuh dapat rahmatan malam namanya ilmu tasawuf nih. Kita harus bergabung dulu dengan beliau secara rohani. Nggak usahlah saya bahas sekarang karena tinggi, Pak. Sulit saya paham. Coba sudah. Kemudian kedatangan diri lahir ke alam dunia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dalam surat At-Taubah ayat 128. Apa yang Allah Taala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arzil azim. Telah datang kepadamu, telah lahir di tengah-tengah kamu seorang rasul dari bangsamu sendiri. Tapi apa di luar biasa Bapak Ibu Saudara, memiliki jiwa empati yang sangat agung. Apa yang Allah Ta'ala? Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami wahai manusia. Apa penderitaan yang dialami oleh manusia yang sangat berat dirasakan oleh beliau? Manusia tidak mengenal Allah. Hidupnya semau-maunya. Manusia tidak menyembah Allah. Sehingga mereka hidup jauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penderitaan yang amat berat dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya sangat menginginkan, ya sate benar-benar sangat menginginkan keimanan supaya kamu beriman wahai manusia, dan supaya kamu Islam wahai manusia. Ketahui Bapak Ibu Saudara, hanya dengan iman
Hanya dengan Islam manusia akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Mememem loe harta sia miliki, sia kumpul penuh-penuh jabatan sia bayar malah. Hebat kita di mata masyarakat. Tanpa Islam, tanpa iman, jangan harap kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Nan buaya uluna sangat menginginkan keimanan dan keislaman bagimu. Dia luar biasa kembali Bapak terhadap umatnya yang beriman, sangat belas kasihan cinta kepada umatnya, khawatir umatnya tidak selamat, dikhawatirkan beliau umatnya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya ceritakan nanti sedikit. Kemudian ina bapa sanak suais laki. Dalam menyampaikan dakwah Islam beliau mendapat tantangan yang luar biasa. Berat penyampaian Islam. Beliau diancam dengan pembunuhan. Sehingga ingin saya ceritakan Bapak Ibu Saudara. Suatu saat beliau pergi berdakwah ke masyarakat. Lalu malam itu pulanglah beliau ke rumahnya. Sampai di rumah dibukakan pintu oleh istri tercinta Khadijah sambil menggendong Siti Fatimah yang masih bayi. Kemudian Rasul menangis, Pak. Seorang istri bangkit tengah malam menyambut kedatangan suaminya karena begitu hormatnya kepada suami. Kemudian apa kata Rasul, Bapak Ibu Saudara? Wahai Khadijah sayangku, tidak usahlah engkau berdiri, duduklah di tempatmu. Maka masuklah beliau ke dalam rumahnya, diambillah Siti Fatimah di atas gendongan istrinya, maka ditaruh Fatimah di atas tempat tidur. Kemudian baginda Rasul tidur di atas pangkuan istri tercintanya, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan waktu menyusui Fatimah tidak bisa keluar lagi air susu, yang keluar adalah darah karena kekurangan makanan baginda Rasul bersama keluarganya. Darah yang keluar, Bapak Ibu Saudara. Tertidurlah beliau di atas pangkuan istrinya. Kemudian Khadijah meneteskan air mata, memandang wajah suaminya, menetes air mata jatuh di atas pipi baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul pun terbangun. Mau ngapa? Beling kesuai, wahai sayangku, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apakah kamu menyesal, wahai Khadijah, kawin dengan saya? Gara-gara kamu kawin dengan saya, hartamu habis, kebangsawaanmu hilang, kemuliaanmu hilang, kamu sekarang jadi miskin, wahai Khadijah. Kemudian Khadijah menjawab tambah menangis, Bapak Ibu Saudara. Wahai suamiku tersayang, wahai Rasul, bukan itu yang aku tangisi, bukan itu yang aku sesali. Tetapi apa? Saya rasa-rasa tidak lama lagi saya akan meninggalkan dunia ini berpisah dengan engkau. Yang sangat saya khawatirkan, perjuangan Islam masih lama, perjuangan Islam masih panjang, ya Rasul. Saya khawatir hartamu sudah tidak ada, alat untuk menyampaikan Islam tidak ada, yang membantumu tidak ada, wahai Rasul. Oleh karena itu setelah saya mati nanti, wahai sayang, kalau saya sudah mati nanti ya Rasul, galilah kuburku, ambillah tulang belulangku. Kalau perlu untuk menyeberangi lautan, menyeberangi sungai, jadikanlah tulang belulangku sebagai jembatanmu, wahai Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah perjuangan Rasul bersama istri untuk keselamatan kita-kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mendaki gunung, jadikan tulang belulangku sebagai tongkat. Yang penting Islam bisa tersebar ke seluruh dunia sampai di akhir zaman, ya Rasul. Ya Allah, berat perjuangan Bapak Ibu Saudara dalam menyampaikan Islam. Sekarang kita enak-enak, Pak. Tapi sayang, seribu sayang, Maulid pun banyak orang yang benci, Maulid pun banyak yang tidak hadir, Pak. Heran kita. Kita melihat, Bu.
Terjangkau kira-kira bosan? Gitu Pak. Kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan cerita aja. Menjelang kematian Bapak Ibu Saudara, Hadijah masih tos wahai Nabi, tidak ada punya gamis seperti ibu-ibu sekarang yang cantik-cantik itu. Menjelang kematian yang ada hanya baju yang melekat di badannya. Siatolwe penampir lamunan 83 tambal penampir lamu. Waktu menjelang kematian ndak gamis seperti kita dia pesan setiap pengantin. Kadang ganti pengantin ganti naluk biasanya tustuyana. Kemudian karena apa? Khawatir meninggal dunia tidak punya kain kapan Bapak Ibu Saudara. Kemudian belengke ke anak ke Siti Fatimah, wahai Fatimah. Belengke abamu. Ikhlaskan gamas sorban yang sering dipakai untuk menerima wahyu supaya menjadi kain kapanku. Kemudian dengan dia menong oleh Rasul teh, baku dan membeleng kau langsung, saya malu ya Rasul. Saya malu minta langsung kepadamu ya Rasul. Kemudian meninggal dunia Siti Hadijah, maka datanglah malaikat Jibril membawa kain kapan dari surga. Setelah kematiannya kedekap ya hidup swayekong apaling Bapak Ibu Saudara. Wahai istriku tercinta, wahai Hadijah, Allah telah menjanjikan untukmu wahai Hadijah. Walaupun kita mati dalam penderitaan, kita mati dalam kemiskinan, Allah telah menjanjikan bahwa kamu wanita yang pertama akan memasuki surga. Kamu adalah wanita yang pertama menempati surga. Dan Allah telah menyediakan untukmu di surga istana yang termewah di surga untukmu wahai Hadijah. Hadiah Bapak Ibu Saudara. Ibu Saudara, sebenarnya banyak cerita-cerita yang menarik Pak. Tidak bisa saya sampaikan, cuma ada yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Kita tahu bahwa baginda Rasul itu amat cinta kasih sayang kepada umatnya, sehingga suatu saat pernah beliau ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun Amul Husni. Tahu tahun Amul Husni Bu? Tahun kesedihan, ditinggal mati oleh pamannya, 1 bulan kemudian ditinggal mati oleh istrinya. Di situ beliau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana tentang keselamatan umatku? Turun tawaran Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, enggak usah khawatir Muhammad. Kalau kamu kepingin, cukup kamu tunjuk saya celit baik Jabal Uhud itu jadi emas buat engkau Muhammad. Mau saya angkat kamu menjadi raja Muhammad di dunia ini, memimpin dunia ini, king of the king, kira bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya? Raja di atas raja. Kemudian istrimu meninggal, saya kirim wanita cantik wahai Muhammad. Apakah beliau senyum? Tidak, malah beliau tambah menangis. Apaling bermunat, ya Allah ya Rabb, apalah arti semua kekayaan hidup dunia, apalah arti semua jabatan kekayaan hidup dunia, apalah artinya wanita cantik ya Allah, kalau masih saja satu saja umat saya yang engkau lempar ke dalam nerakamu, saya tidak akan senang ya Allah engkau lemparkan umat saya ke dalam nerakamu. Satu tidak senang, apalagi banyak. Cinta, khawatir terhadap keselamatan umatnya. Bapak Ibu Saudara, ingin saya sampaikan, kita sudah tahu sekarang bahwa Rasul itu cinta, khawatir terhadap keselamatan kita. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri identitas umat Muhammad yang saya bicarakan tadi? Dalam surat Al-Fat ayat 19 ya jelaskan ya Allah Subhanahu wa taala. Maaf Pak, ya guru saya mungkin salah ucapan karena saya bukan ahli Pak. Tapi yang paling atalah Muhammadur Rasulullah wallazina ma'hu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum bi wujuhihim min aris sujud. Zalika asal lanjut ya. Zalika masalahum fit dalam Injil Taurat sifat-sifat. Pertama, dia jelaskan yang adalah Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang yang bersama dengannya pertama keras,
menolak menantang perbuatan akhlak dan tingkah laku orang-orang kafir. Nah, saya artikan terus mati atau kafir siong. Tegas menolak akhlak perbuatan tingkah laku orang kafir. Tetapi apa? Ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Saling kasih, saling bayang pada halal, saling bantu, saling tulung. Itulah wujud kasih sayang. Kemudian sayang, saling beri, saling upat, saling kerante, saling celak. Iri, dengki, hasad, laku dengan kita. Itulah wujud ruhama'u bainahum. Kemudian selanjut, Rukan sujud, kamu lihat mereka rajin ruku dan sujud. Umat Muhammad itu ciri yang utama adalah rajin sholat, rajin sembahyang. Jadi mana sibuk saya kebuat iwet bapak ibu saudara, kamas saya bilang ingin sembahyang, walaupun kenal mupakna sebersih diri saya sekarang. Karena apa? Yakin bapak ibu saudara, sekuat apapun kita mengejar dunia, finishnya adalah kematian. Sebanyak apapun harta yang kita miliki akan berakhir manakala kita dijemput oleh maut. Nunda arti mangkat sembayang tati santung sembayang bapak ibu saudara. Nah, kemudian ada selanjut, saya singkat ya. Ada mencari karunia Allah dan keridoannya. Buat rabiwet apa-apa, buat yang penting halal, tapi jangan lupa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sia sembayang waktu siar buat, berarti mencari ridho Allah. Tapi lemang tu sembayang waktu itu buat, berarti kita tidak mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kuande selanjutnya, nampak kelihatan pada muka mereka dari bekas sujudnya. Tak tegas tamak pada jas dia. Lamin kita tahu Islam rajin sembayang, aku umat Muhammad. Sembayang tak harus ada arti rokaan sujadan, kamu ruku dan sujud. Totang bapak ibu saudara. Tu terapkan arti sembayang, ruku kita di dalam sholat. Berarti kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ruku kita di dalam kehidupan bermasyarakat, jadilah orang yang rendah hati, jangan sombong. Jangan sombong pak. Mada tegas kata ruku dalam sembahyang. Bawa ruku dalam masyarakat. Kemudian sujud kita di dalam sholat. Hakikatnya apa? Adalah kita tunduk kepada seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sujud kita di tengah masyarakat apa? Patuh, tunduk, taat, laku peraturan yang berlaku. Apakah itu peraturan hukum agama maupun peraturan negara. Tegas. Jadi hanya sembayang, ndak tegas, ndak hasil. Nah, jadi bapak ibu saudara, nanya ciri-ciri umat Muhammad, kira mengaku umat saya umat Muhammad. Lalu kita tidak bisa memiliki kriteria ini, maka jangan dulu. Nah, ina bapak sanak sois lagi ya. Ada kayak janjikan oleh mungkin terakhir bukan, bisa bertahan ke 5 menit. Oh. Ku ceritakan laku saya tentang akhir hayat beliau. Kan pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ita ni kam tu katurin tawaran ita ni wala sawfa yutika rabbuka fatardo lengai janji lah taala. Lamin nalok mu maut num rawa sre dunia ta hanya memikir umatmu akan kubeang laku kau mudi apa dia yang menyebabkan hatimu menjadi puas. Tanya ya jadi puas hati Muhammad. Waktu menjelang sakratul maut beliau bapak ibu saudara waktu sakarat ya. Hadirlah malaikat Jibril alaihi salam. Duduklah di samping beliau. Waktu itu beliau dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian baginda Rasul bertanya laku Jibril, wahai Jibril, kamu tahu hari ini adalah hari pertama akhirat bagiku. Hari ini adalah hari akhir duniaku. Ketahui wahai Jibril, saya tidak puas, saya tidak bahagia, saya tidak senang ya Jibril meninggalkan dunia ini berpisah dengan umat saya, berpisah dengan sahabat saya yang sangat saya cintai.
kalau saya belum tahu bagaimana tentang keselamatan mereka nanti di akhirat. Dijawab oleh Jibril, wahai Rasul, hari ini engkau akan menghadap Allah. Seluruh pintu langit telah dibuka. Malaikat semuanya berdiri menyambut kedatangan roh sucimu. Surga dibuka, neraka ditutup. Karena apa? Menghormati kedatanganmu, wahai Rasul. Rasul jawab, bukan itu yang saya ingin tahu ya Jibril. Tentang keselamatan umatku yang ingin aku tahu. Hafalin Jibril. Wahai Rasul, salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam berat-berat, salam penuh-penuh berat-berat lagu kau Muhammad. Aku dengan Allah Ta'ala, aku telah mengharamkan surga itu buat Nabi terdahulu dan buat umat-umat Nabi terdahulu sebelum engkau Muhammad dan seluruh umatmu masuk surga lebih dahulu. Walaupun kita belakangan ibu-ibu, belakangan kita lahir di dunia, tapi insya Allah kalau kita jadi umat Muhammad duluan masuk surga. Masuk surga kita dulu, baru Nabi dan umat terdahulu masuk surga menyusul. Kemudian dicabutlah roh beliau sampai roh beliau di perut. Kemudian bertanya kepada Jibril, kenapa kamu tidak melihat saya Jibril? Ya Rasul, saya tidak sampai hati melihat engkau dalam keadaan sakratul maut, karena saya tahu sakitnya maut. Di saat itulah saudara-saudara baginda Rasul di kala sakratul maut, sakitnya mati, sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doa waktu sakarat? Sakarat pangtian taparon, sakit luar biasa, sakit mau mati. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon kepadamu ya Allah, pindahkan sakit, seluruh sakit sakratul maut umatku kepadaku, supaya mereka nanti mati tidak merasakan maut, tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sakit maut umatnya dimohon kepada Allah supaya pindah kepada beliau. Naiklah roh itu sampai ke leher beliau. Ucapan yang perlu kita ingat, pertama, ittaqun nisa, bertakwalah kalian tentang wanita. Jaga istrimu, jaga wanita itu. Jangan engkau biarkan semena-menanya. Sayangi wanita, hormati wanita. Kemudian yang kedua, as-sholah, as-sholah. Di sembahyang tadi penting benar Nabi. Nah, lupa sembahyang. Yang ketiga adalah ummati, umat beliau. Di ujung napasnya yang diucapkan adalah, yang diingat beliau adalah umatnya, bukan istrinya, tapi adalah umatnya, ummati. Maka berangkatlah roh beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang puas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ina Bapak, sanak suai selaki, kaum muslimin, jamaah maulid yang berbahagia. Mungkin apa yang saya sampaikan ini ada kurang tepat Pak ya, atau banyak kesalahan, kehilapan, atau tidak sepaham. Karena saya bukan kiai Pak, terus terang kayak enggak punya sekolah Pak. Jadi atas kesalahan, kekurangan atau tidak sepaham, mohon kiranya dapat dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada panitia, kepada semua kita. Atas upaya ini, atas usaha ini, insya Allah usaha ini akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pantun saya sampaikan Pak. Kalau ada bata yang patah, jangan bawa ke tukang besi. Kalau ada tingkah dan kata saya yang salah, mohon jangan laporkan saya ke polisi. Itu saya. Wallahu alam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi